Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup kelas 7 semester ganjil dengan saya Dewi Wanarsa. Sebelum memulai kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 1969, Robert Hooke Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu yang pertama Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi atau jamur, kemudian yang keempat Plante atau tumbuhan, dan yang kelima itu Animalia atau hewan. Pengelompokan 5 kingdom berdasarkan ada tidaknya membran inti sel. Sel yang memiliki membran inti sel disebut eukariotik. Kemudian sel yang tidak memiliki membran inti disebut dengan prokariotik. Pengelompokan berdasarkan pada susunan sel, cara makhluk hidup memenuhi makanannya, dan tingkatan makhluk hidup. Tolong perhatikan di gambar ini ada gambar prokariotik dan eukariotik. Di sini gambar untuk eukariotik ini memiliki membran inti. Jadi intinya dilindungi oleh membran. Kemudian kalau pada prokariotik intinya tidak dilindungi, langsung ke intinya. Jadi pada prokariotik ini intinya tidak dilindungi atau tidak ada selubungnya, sehingga prokariotik dikatakan tidak memiliki membran inti. Sedangkan pada eukariotik memiliki membran inti. Kelompok dari prokariotik ini adalah kingdom Monera, kemudian eukariotik ini kingdom Protista, Fungi, Animalia, dan Plante. Kingdom Protista memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki membran inti atau eukariotik. Kemudian yang kedua bersel tunggal atau uniseluler, dan ada juga yang banyak sel atau multisel. Kemudian yang ketiga mampu berkembang biak. Kingdom Protista ini memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama mikroskopis, artinya tidak bisa dilihat dengan mata biasa, harus menggunakan mikroskop. Kemudian yang kedua bersifat makroskopis, artinya dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Protista ada yang menyerupai hewan, contohnya protozoa, diantaranya Paramecium, Entamoeba histolica, dia terdapat di usus besar, menyebabkan penyakit diare. Kemudian Plasmodium, malaria, ini terdapat di dalam sel darah merah sehingga menyebabkan penyakit malaria. Kemudian yang kedua menyerupai tumbuhan. Menyerupai tumbuhan ini ada yang bersifat mikroskopis, contohnya Euglena. Kemudian ada yang bersifat makroskopis, contohnya ganggang atau alga. Sini ada gambar contoh dari Protista mikroskopis, yaitu ada amoeba, Euglena, Paramecium. Protista menyerupai tumbuhan, contohnya alga hijau, alga merah, alga coklat. Ini semua ada di laut. Kita ke ciri-ciri Monera. Ciri-ciri Monera ini yang pertama selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Kemudian bersel satu atau uniseluler. Kemudian yang ketiga berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi ini adalah ciri-ciri dari Monera. Contoh Monera yaitu alga biru dan bakteri. Bakteri ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, contohnya E. coli, yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia, contohnya Mycobacterium tuberculosis, yang menyebabkan penyakit TB atau tuberkulosis paru. Gambar ini merupakan contoh dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian beberapa contoh anggota Monera dari ganggang biru. Di sini ada gambarnya. Contoh lain dari ganggang hijau biru yaitu Crococcus polycystis, kemudian nostoc. Dalam perairan tawar seperti kolam dan danau, ganggang hijau biru merupakan makanan utama bagi ikan.
Anabaina azola mampu mengikat nitrogen bebas dari udara sehingga tanah menjadi subur. Ganggang hijau biru juga mempunyai peranan bagi manusia. Spirulina merupakan ganggang hijau biru yang mengandung kadar protein tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan baru. Materi kita pada hari ini Ibu rasa cukup. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, belajar, dan membantu orang tuamu di rumah. Sama-sama kita melapaskan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.